Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, keluarga Peta, pembelajar tangguh. Saat ini kami akan melakukan review dan feedback hasil strength tipologi, ya, 30 tipologi yang dapat diakses di website temubakat.com. Ada saudara MHB dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke. Yang pertama wilayah H, Hitman. Ya, ada Commander. Ya, Commander ini seorang pemimpin dan pemegang kendali, seorang pribadi yang mampu menghadapi masalah secara langsung, berani menghadapi konfrontasi dan mengambil alih kendali dan tanggung jawab. Intinya dia senang memberikan perintah atau arahan dan tidak ragu untuk memaksa jika itu dirasa perlu. Pribadi dengan tipe kekuatan ini paling berbakat alami untuk menjadi seorang pemimpin. Dia sangat potensial untuk memimpin kelompok yang bekerja secara sistem yang tegas, terarah, dan otoritatif. Kemudian kekuatan selanjutnya adalah mediator, seorang penengah yang bijaksana, pribadi yang tidak menyukai konflik, namun berani menghadapi konfrontasi sehingga mampu mengatasi konflik. Pribadi dengan tipe kekuatan ini sangat potensial untuk mengambil peran-peran yang spesialisasinya adalah seperti menengahi konflik hukum gitu ya, mediator bisnis maupun diplomat. Kemudian kekuatan selanjutnya wilayah komunikator. Ya, senang menyampaikan informasi pada orang lain dengan cara yang mudah dipahami, mampu menjelaskan sesuatu ya, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika dia coba untuk mengolahnya. Pribadi dengan tipe kekuatan ini sangat potensial untuk berperan sebagai komunikator di berbagai bidang, pembicara di acara-acara seminar, pembicara di televisi, penyiar radio, pembawa acara, atau humas di sebuah perusahaan. Kemudian kekuatan selanjutnya di wilayah motivator, wilayah N, networking ya. Motivator ini senang melihat kemajuan orangnya, ya. Senang memojokkan orang lain dengan cara memandu, memberikan inspirasi atau mendorong semangat, ya. Membuat orang lain itu bersemangat ya, untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Pribadi dengan tipe kekuatan ini sangat potensial untuk menjadi penggerak kelompok, ya, baik sebagai pemimpin ataupun anggotanya. Ya. Dapat berkarya di berbagai sumber daya manusia ya, pada perusahaan, instansi atau lembaga apapun. Kemudian ada analis, wilayah thinking. Ini otak kiri atas ya. Jadi analis ini senang mengolah angka ya, dan data ataupun alur logika sehingga suka menguraikan sesuatu ke sesuatu yang lebih kecil gitu. Menyukai hal-hal detail dan selalu menganalisa apa saja. Berpikir kritis ya, dengan melihat hubungan sebab dan akibatnya, dan hanya menerima informasi atau pendapat yang logis. Jadi model seperti ini dia tidak akan percaya terhadap apapun informasi kecuali memang ada bukti, fakta, dan data. Ini model analis. Jadi dengan tipe model seperti ini jangan coba-coba berbohong pada dia ya. Selanjutnya wilayah R, reasoning, daya nalar, explorer. Pribadi yang berpikir analitis, senang mengumpulkan informasi dan mempelajari, kemudian meneliti ya, sesuatu secara mendalam, ya. Mampu menyelidiki sesuatu secara sistematis ya, sebagai upaya menemukan motif untuk mengungkap kebenaran. Pribadi dengan tipe kekuatan ini sangat potensial untuk menjadi seorang peneliti. Ya. Kalau kemudian seorang polisi juga nih cocok nih, untuk mengungkap ya, sebuah kasus, ya. Explorer harus memiliki kecenderungan tipologi daripada kekuatan seseorang. Nah, itu 7 kekuatan yang dimiliki oleh saudara MHB. Oke, kalau kita lihat gabungan daripada kekuatan ini seperti commander, mediator, ini wilayah aktivitas cocok menjadi seorang leader, pemimpin. Nah, kalau saya perhatikan di sini daripada tes 3 wilayah kerja gitu ya. Secara sederhana saya lihat presentasinya itu dia suka ketemu orang nih 60%, tidak suka ketemu orang 40%. Jadi saya lihat suka ketemu orang 60% ini apakah dia mendominasi gitu ya, atau dia seperti guru sejajar, atau di bawah disuruh-suruh seperti apa gitu ya, suka ketemu orangnya. Ternyata di atas orang itu cuma 10% saja. Jadi yang sejajar itu 35%. Seperti guru itu mengajari gitu ya. Jadi komandernya di sini dalam artian mengedukasi orang gitu, memberikan arahan. Ini dia ada bakat mediator juga di sini kan.
Jadi antara commander mediator ini kan menambah kekuatan ketika dia ada di sebuah masalah konflik gitu ya dalam satu instansi atau sebuah perusahaan ya, atau sebuah permasalahan, dia bisa terlibat di dalam sana ya, dan dia tidak tanggung-tanggung ya. Dan dia bisa secara tatap mata gitu ya, tanpa tendeng aling-aling, dia bisa mengurai permasalahan itu. Dan uniknya lagi, dia kalau kita lihat di wilayah H ini kan, itu ada selektor itu. Ya. Itu tuh masih kuning ya. Itu masih kuning. Berarti masih masuk ke wilayah potensi kekuatan. Selektor ini pribadi ya dengan kemampuan memahami keunikan sifat dan mengukur potensi orang. Ya, mengenal karakter orang per orang ya. Semacam HRD lah di sebuah perusahaan. Jadi pribadi dengan tipe kekuatan ini sangat potensial ya untuk menjadi ahli sumber daya manusia. Tepatnya berperan di bagian rekrutmen, ya, placement dalam sebuah perusahaan ya, atau instansi. Jadi bisa melihat karakter orang gitu. Wah ini, atau bisa diukur, wah ini orang baik apa enggak ya, menurut berdasarkan analisa yang dimiliki. Jadi memang tidak banyak orang yang memiliki kemampuan di bidang ini. Sehingga ini bisa menambah kekuatan dia, menambah menjadi semakin bijak gitu ya. Mungkin ada faktor dari keturunan gini ya, mungkin dari orang tuanya gitu ya, atau dari keluarganya untuk bisa memberikan arahan gitu. Inilah kekuatannya gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita akan masuk ke wilayah keterbatasan. Bukan kelemahan, tapi keterbatasan. Karena setiap orang memiliki kekuatan dan begitu juga memiliki keterbatasannya. Di wilayah N, lingkaran yang hitam ini kita perhatikan, lingkaran yang hitam itu adalah daripada tipologi kita yang bagian daripada keterbatasan yang hitam. Ambasador ini memiliki kepercayaan diri ya, senang tampil, mampu berkomunikasi secara efektif dan terpercaya gitu ya. Mewakili daripada satu instansi ataupun organisasi untuk berbicara di depan umum. Ini menjadi hitam. Walaupun ke wilayah N-nya ini rata-rata saudara MHB ini, N ini kan ada edukator, motivator, komunikator ya, ada ambasador. Cuma kenapa ini ada hitam gitu? Mungkin ada sesuatu gitu ya, membuat search-nya ini tidak terlampau ini merah. Kemudian di wilayah N networking ya, semuanya rata-rata kan merah ini ya, motivator sama komunikatornya. Tapi ambasadornya yang warna hitam. Nah, ini perlu kita telusuri ya. Memang kalau kita lihat di sini ada faktor lain yang harus kita diskusikan lagi di sini. Nah, untuk tipe pemuda yang lemah dalam wilayah ini memerlukan latihan keterampilan komunikasi yang sederhana saja ya. Tambahan pengalaman yang cukup sehingga mampu menampilkan dirinya dengan yakin di depan orang lain dalam urusan formal tentunya. Kemudian ada lagi wilayah caretaker. Ya, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan bisa membayangkan ya, perasaan orang lain, baik itu senang ataupun sedih ya. Kemampuan juga untuk bisa merawat ya, mendukung, membantu menyelesaikan masalah. Ya, lebih care, lebih dari hati ke hati. Nah, dengan tipe keterbatasan seperti ini, pembicaraan mengenai perasaan bukanlah hal yang mudah dan menarik tentunya ya, dalam hal interaksi dengan orang lain. Biasakan dia untuk berusaha mengenali perasaan orang lain dengan bertanya, sederhana bertanya aja gitu. Karena ia tidak mampu untuk memahami perasaan orang lain, ya, kecuali itu diungkapkan. Sederhananya seperti itu aja. Oke, selanjutnya kreator. Ya, kreator ini kan mempunyai banyak ide, berpikir jauh ke depan ya, memiliki strategi untuk membuat rencana sehingga menjadi sebuah nyata gitu. Nah, pemuda yang lemah di bagian ini, ya sederhananya Anda bisa menyiasati dengan cara ya masuk aja dalam satu tim gitu ya, menjadi anggota di sana, kemudian Anda bisa dipandu mengikuti proses prosedurnya di sana sehingga jadilah sebuah produk gitu. Kemudian kita masuk ke synthesizer. Ini kemampuan untuk bisa menggabungkan dua buah pemikiran, ide atau apapun ya, manajemen sumber daya gitu. Nah, kalau pemuda yang lemah di bagian ini, itu sederhananya ya, dia bergabung saja seperti kreator tadi dalam sebuah tim gitu ya, tim kreatif atau inovatif. Dia bisa menyumbangkan ide ya, informasi yang dimilikinya itu, sehingga nanti akan diperkuat oleh teman-temannya. Kemudian selanjutnya strategis ya,
kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang baik dan benar menurut dirinya gitu ya. Sederhananya seperti ini. Kalau ada jalan macet gitu kan, wah susah jalannya, dia akan berpikir bagaimana cara untuk sampai tujuan. Mungkin lewat jalan tikus atau jalan seperti apa gitu kan, sehingga dia sampai tujuan, intinya seperti itu. Tapi karena keterbatasan di wilayah ini, dia akan mengalami sedikit kesulitan untuk membuat strategi seperti apa gitu ya. Sederhananya filosofinya gini, ada banyak kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan, banyak cara dan banyak jalan. Cuma di antara banyak cara jalan mana yang paling tepat dan paling benar, paling sedikit resikonya gitu. Dia bisa menambah kekuatan daripada pemikiran itu dengan cara bertanya pada orang yang telah berpengalaman, orang yang telah melaluinya seperti apa. Sederhananya seperti itu, strategis. Oke, selanjutnya administrator wilayah elementary. Ini bagian daripada keterbatasan juga. Administrator ini kan selalu menata sumber daya alat yang bekerja keras dengan cara yang teratur, terstruktur ya. Sangat menyukai cara kerja yang teratur, tertib ya, dan tepat waktu. Tapi karena ini bagian daripada keterbatasannya, dia akan sedikit mengalami hambatan. Kalau seandainya dia di dunia formal gitu ya, di dunia perkuliahan gitu kan, karena akan membuat skripsi ya, tugas-tugas. Nah, itu akan sedikit menjadi hambatan. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini kan bisa kita siasati ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari tahapannya ya. Sederhananya ya, kita bisa mencari orang lain yang telah berpengalaman dalam hal ini ya. Bagaimana cara kerjanya ya, pekerjaan formal ya. Karena ketidakrapian atau ketidakteraturan itu bisa kita siasati ya, dengan cara tahapan dan prosesnya itu dengan orang-orang yang telah melakukannya. Kan ada prosedurnya, ikuti saja prosedur seperti apa. Walaupun memang Anda masuk bagian keterbatasan Anda di wilayah ini. Setelah kita bahas kekuatan dan keterbatasan saudara MHB dari Banjarmasin, kita dengar kabar dia akan masuk kuliah gitu ya di Jakarta, di PLN. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah ini kan hanya minat terhadap tipologi. Jadi kalau masalah keakuratan kurang akurat. Apa sebab? Ini tolak ukurnya adalah aktivitas yang pernah kita lakukan. Kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita sebenarnya hingga kita berada pada satu aktivitas dan merasakan aktivitas itu bagian dari bakat kita ataupun bukan. Nah, ini penjelasan daripada Ustadz Nauman Ali Khan. Oleh karena itu, tolak ukurnya adalah aktivitas yang pernah dilakukan. Menjadi suatu masalah bila ada aktivitas yang belum pernah kita lakukan, lalu kita mengira-ngira, menerka-nerka kira-kira nyaman nggak. Ini kan hanya minat kita terhadap aktivitas. Contoh sederhana, sales. Oke, contoh sederhana. Ada seseorang yang ketika dia tes ini dia senang menjual barang gitu kan, karena ada keuntungan, so kalau berjualan itu kan dapat untung gitu ya. Tapi setelah dia mencoba melakukan berjualan selama beberapa bulan gitu kan, ternyata ada ketidaknyamanan gitu. Ternyata faktornya dia tidak begitu suka banyak orang, tidak suka ketemu banyak orang gitu. Jadi tipenya introvert, tertutup gitu. Jadi senangnya banyak mikir gitu. Nah, jadi tolak ukurnya kan dia telah pernah melakukan. Jadi ketika dia udah melakukan selama 2 bulan sampai 3 bulan ketahuan gitu. Ternyata saya nggak nyaman di wilayah ini. Saya lebih banyak mikir. Oleh karena itu dia bisa masuk ke wilayah kerja yang tipenya berpikir gitu, ngolah produk atau apapun. Yang intinya tidak ketemu banyak orang. Nah, oleh karena itu jika Anda masih ragu terhadap kekuatan Anda, apakah benar atau ada keterbatasan Anda, masa iya sih seperti ini gitu ya, nggak sesuai ya. Nah, coba, mungkin selama ini ada aktivitas yang belum pernah Anda coba saja. Untuk lebih lengkapnya, saya sarankan Anda mengikuti full assessment talent mapping. Anda bisa menghubungi nomor kami ada di bawah ini, atau bisa langsung menghubungi saya atau chat secara pribadi. Insya Allah akan bisa kami bantu untuk bisa menganalisa feedback daripada hasil full assessment talent mapping. Karena ini kan hanya mengukur tipologi, jadi ada lagi tesnya untuk mengukur bakat, ya, sifat-sifat kita. Jadi sifat-sifat apa yang telah Allah berikan kepada kita, anugerah itu yang kita gali. Ya, kalau udah ketemu, nah ini kumpulan sifat-sifat inilah yang nantinya
berpotensi terhadap aktivitas kerja kita nanti ke depan. Jadi ada sifat, ada aktivitas, kemudian ada peran. Jadi dari ketika udah ketemu sifat kita apa, kemudian dari sifat ini aktivitasnya apa, cocok nggak? Nah, kumpulan aktivitas inilah nanti akan menentukan peran kita apa ke depan nanti. Demikian dari keluarga pembelajar tangguh, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.